Pada suatu hari di tahun 1991, Sergei Krikalev sedang berada di sebuah stasiun luar angkasa dan menatap planet bumi dari kejauhan. Dia tidak pernah tahu kalau sebuah peristiwa besar sedang terjadi di negaranya. Uni Soviet sedang dilanda api kecamuk besar, yang sebentar lagi akan menghancurkan negara itu menjadi berkeping-keping. Krikalev berangkat meninggalkan bumi pada tanggal 18 Mei tahun 1991. Ia terbang dengan pesawat luar angkasa Soyuz untuk misi selama 5 bulan. Krikalev tidak hanya sendirian, ia menjalankan tugasnya bersama kosmonot Uni Soviet yang lain Anatoly Artsebarsky, dan astronot Inggris Helen Sharman. Pesawat luar angkasa itu meluncur dari Kosmodrom Baikonur, yang sekarang masuk wilayah negara Kazakhstan. Ini adalah tempat yang sama di mana Soviet meluncurkan satelit pertama yaitu Sputnik, tempat di mana Soviet meluncurkan makhluk hidup pertama ke luar angkasa, dan tempat di mana Yuri Gagarin diterbangkan ke luar angkasa 30 tahun sebelumnya. Krikalev mendapatkan misi untuk melakukan serangkaian perbaikan di stasiun luar angkasa. Misinya ini berjalan dengan mulus. Namun situasi politik dalam negeri Uni Soviet sedang kacau. Selama beberapa bulan Krikalev di luar angkasa, negara raksasa Uni Soviet terpecah menjadi lebih dari selusin negara yang berbeda. Pecahnya Uni Soviet menjadi cerita tragis bagi Krikalev. Ia terpaksa harus terkatung-katung selama 10 bulan di luar angkasa. Selama pengembaraannya di luar angkasa, ia menjadi warga negara Uni Soviet yang terakhir. Sergei Krikalev lahir pada tahun 1958 di kota Leningrad, dan lulus menjadi kosmonot pada tahun 1981. Sebelumnya ia sudah pernah dikirim ke luar angkasa pada tahun 1988, jadi ini merupakan perjalanannya yang kedua. Sergei Krikalev adalah salah satu kosmonot pertama yang dapat menggunakan radio dari luar angkasa, untuk berkomunikasi dengan orang-orang di bumi. Selama di stasiun luar angkasa, Krikalev sering berbicara dengan warga biasa, yang secara kebetulan menemukan frekuensinya dari bumi. Krikalev sebenarnya tidak pernah benar-benar sendirian di stasiun luar angkasa tersebut, bersamanya ada kosmonot lain yaitu Alexander Volkov. Tapi karena Krikalev paling sering berkomunikasi menggunakan radio dengan orang-orang di bumi, maka namanya menjadi yang paling diingat seluruh dunia. Tahun 1991 memang jadi tahun paling menegangkan bagi Uni Soviet. Kebijakan Presiden Mikhail Gorbachev untuk membuat Soviet lebih terbuka, menimbulkan perlawanan keras dari Partai Komunis. Para anggota sayap kiri Partai Komunis sempat melakukan kudeta untuk menjatuhkan Gorbachev. Kudeta ini berakhir dengan kegagalan. Meski hanya sebuah kudeta gagal, hal ini tetap memicu perpecahan besar di Uni Soviet. Ketika Gorbachev kehilangan kendali atas negara, satu persatu republik yang tergabung dalam Uni Soviet menyatakan kemerdekaannya. Karena sedang dilanda krisis politik dan ekonomi, Uni Soviet belum bisa memulangkan Krikalev, dan memintanya untuk tetap di luar angkasa sampai waktu yang belum dipastikan. Krikalev bersama rekannya berada dalam kebingungan besar di luar angkasa. Mereka tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi di negara mereka. Kebanyakan informasi yang mereka dapat justru berasal dari negara-negara barat, sedangkan Soviet terus-menerus menutupi keadaan dan menyatakan semuanya baik-baik saja. Karena keadaan yang tidak menentu, Krikalev bersama rekannya terpaksa untuk menerima perpanjangan misi. Masalah terbesar yang mereka hadapi bukan soal bagaimana caranya turun ke bumi. Mereka bisa pulang kapan saja, tapi itu artinya mereka akan meninggalkan stasiun luar angkasa tanpa awak. Padahal, Soviet tidak punya cukup biaya untuk mengirim awak pengganti. Kazakhstan sendiri tidak memiliki kosmonot yang punya cukup pengalaman, jadi kalau mereka mau mengirim awak pengganti, mereka masih butuh waktu untuk melatih kosmonot yang mumpuni. Apalagi setelah Kazakhstan benar-benar merdeka, Kosmodrom Baikonur tidak lagi berada di bawah kendali Rusia. Sementara itu, Krikalev yang berada di luar angkasa dalam waktu lama, dihadapkan pada resiko kesehatan fisik dan mental yang berbahaya. Radiasi luar angkasa bisa saja memicu kanker, kurangnya gravitasi bisa menyebabkan kehilangan massa otot dan penurunan imun tubuh. Ditambah lagi, terisolasi dalam waktu yang lama, akan menimbulkan gangguan kejiwaan dan perubahan perilaku. Pada bulan Oktober, Krikalev sudah berada di luar angkasa selama 6 bulan. Soviet berhasil mengirim 3 kosmonot baru, tapi sialnya bagi Krikalev, tidak ada satupun dari 3 kosmonot itu yang dilatih untuk menggantikan dirinya. Artinya Krikalev masih tetap belum bisa kembali ke bumi. Krikalev akhirnya baru bisa pulang ke bumi 5 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 25 Maret tahun 1992.
Jika ditotal, Krikalev menghabiskan waktu di luar angkasa selama 312 hari. Dan selama itu, stasiun luar angkasa tempat ia bertugas, telah mengelilingi bumi sebanyak 5.000 kali. Krikalev bisa pulang ke bumi, setelah Jerman mau membayar biaya kepulangannya senilai 24 juta dolar Amerika Serikat. Meski dengan semua pengalaman buruk ini, Krikalev masih tetap melanjutkan karirnya sebagai kosmonot. Pada tahun 2000, ia termasuk dalam salah satu astronot pertama yang melakukan perjalanan ke stasiun luar angkasa ISS. Stasiun luar angkasa yang baru ini kelak akan menjadi simbol kerjasama internasional dalam kegiatan eksplorasi luar angkasa.